Andaikan aku senior PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Siapa yang tidak kenal lagi dengan organisasi pengkaderan yang satu ini? Organisasi ekstra kampus, mahasiswa menyebutnya dengan sebutan biru kuning. Ratusan, bahkan ribuan kader sudah dilahirkan oleh organisasi ini. Organisasi dengan konsep pengkaderan dan konsep skill kepemimpinan atau leadership yang sudah tidak perlu ditanyakan kembali. Namun ironisnya, aktivitas kader sehari-hari dalam berorganisasi saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Pengaruh yang buruk dan godaan-godaan dunia begitu mudah masuk ke dalam diri kader sendiri. Hal itu jauh dari apa yang diinginkan oleh para pendiri PMII. Kader PMII sering terperangkap oleh bujuk rayuan popularitas, materi, dan godaan dunia lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi kader dan juga bagi PMII sebagai organisasi. Ada sesuatu yang mulai hilang, baik disadari maupun tidak. Kader PMII terperangkap dalam budaya lama yang masih melekat secara akut dalam kultur PMII, yaitu senioritas yang sangat kuat. Hal tersebut berakibat terhadap memudarnya sifat totalitas berproses di PMII bagi setiap kader dalam aktivitasnya. Memang sangat disadari bahwa peran senior dalam proses perkembangan kader sangat penting. Karena dengan keberadaan senior diharapkan mampu menjadi mentor untuk perkembangan kader ke depannya. Akan tetapi, apabila keberadaan senior ini justru menjadi penyakit yang dapat membahayakan perkembangan kader, hal ini justru harus dihilangkan. Pertanyaan ini sering muncul, apakah kader PMII idealismenya telah keruh serta terlacurkan? Apakah kader PMII telah buta akan nilai-nilai kebenaran? Apakah pendengaran yang penuh dengan kebohongan sehingga tuli dibuatnya? Apakah mulutnya terbungkam dan raganya tak lagi berdaya? Kami tidak ingin adanya intervensi dan penyalahgunaan wewenang. Kami berharap tidak ada lagi suara-suara yang mengatasnamakan senioritas. Intervensi senior bukan saja berpengaruh pada pencakokan kebebasan kader, namun juga akan melumpuhkan produktivitas kader. Akibat dari intervensi, kader akan membentuk kubu-kubu atau dinasti sendiri berdasarkan tali hubungan dengan senior. Ruang-ruang yang terbentuk bahkan dapat menyuburkan dendam untuk saling menjatuhkan. Bahkan bisa jadi akan memandang saudara seorganisasi bukan lagi sebagai saudara seideologi, namun sebagai musuh. Untuk memperlancar intervensi, para junior dijadikan layaknya anak asuh atau orang terdekat dengan iming-iming tertentu. Bahkan tak sedikit banyak usaha kaderisasi melalui kedekatan cinta, dan yang akan berdampak kepada mental kader, di mana ketika kader berproses dan bersemangat karena perasaan cinta terhadap kader lain, tidak akan membangun mental yang mandiri. Selain itu, di mana soal kaderisasi biologis bisa membuat kaderisasi tidak merata, sehingga hal tersebut akan berdampak juga kepada kader-kader yang lain. Ketika junior menjadi boneka titipan yang segala tindak tanduknya berada di bawah tekanan senior, akan membentuk tipikal kader yang kaku, inklusif, dan tidak memiliki prinsip. Kebebasan kader perlu diaktualisasikan dalam ruang yang lebih luas tanpa ada batasan. Dengan sifat garis independen yang menjadi watak organisasi, kader PMII harus mampu mencari, memilih, dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah
bentuk aktivitas fungsionaris dan kader-kader PMII harus berkualitas, sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cipta PMII. Dan bagi setiap kader harus terus meningkatkan kualitasnya lewat pelatihan-pelatihan baik formal maupun informal, lewat tradisi-tradisi intelektual seperti membaca, diskusi, menulis, dan lainnya. Maka dari itu, PMII dan kadernya harus dapat menjaga juga merawat organisasi ini agar dapat berpihak pada kebenaran, tidak mudah terbujuk oleh rayuan-rayuan nafsu, popularitas, jabatan, dan materi yang menghancurkan diri kader dan PMII.